Baru? Ya udah biar aja hidupin aja. Baik ya, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan sejawat, kakak senior, abang anda yang berhadir ya maupun yang saat ini masih belum bisa bersama kita di sini. Jadi di sini sesuai dengan undangan yang kita sampaikan, kita akan melakukan briefing ya, semacam briefing ataupun awal dari kegiatan pengabdian masyarakat ataupun baksos yang insya Allah akan kita rencanakan pada tanggal 16, tepatnya hari Minggu, untuk lokasinya di Kecamatan Sekepayang Barat. Baik, mudah-mudahan nanti dengan adanya briefing ini ya, kita bisa lebih mudah dalam melakukan tugas-tugas kita ya sebagai panitia maupun sebagai secara globalnya ID ya, karena kita memang membawa nama besar ID Kabupaten Asahan. Ya, kita mulai aja. Saudara Denny ya, untuk menjelaskan alur dan yang lain-lain teknis. Sebelumnya ini juga kami menyampaikan melalui Ketua Umum yang Asahan yang saat ini belum bisa bergabung karena ada beberapa mudah-mudahan nanti bisa bergabung bersama kita. Video lokasi lagi ngirim. Selatan kita ada cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, abang, kakak, rekan sejawat. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Jadi pada siang menjelang sore ini kita akan melakukan briefing ya, semacam teknis bagaimana nanti pelaksanaan di hari Minggu di kegiatan lokasi baksos. Oke, yang pertama memang tema baksos kita itu adalah ID hadir secara nyata di tengah masyarakat. Nah, kita berharapnya dengan adanya kegiatan baksos kita nanti ini itu membuat organisasi ID itu semakin lebih dipercaya lagi oleh masyarakat, membuat berharapnya sih organisasi itu semakin berkembang di kemudian hari ya. Coba next. Nah, oke, ini mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan. Kegiatan baksos itu insya Allah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 di lokasi SD Negeri Desa Seinangka, Kecamatan Sungai Kepayang Barat, Kabupaten Asahan. Untuk lokasi bisa dilihat di peta juga dan strategis karena untuk akses jalan itu masih baik, cukup baik. Lanjut. Next, guys. Nah, ini ada rencana kegiatan, ada dua ya. Yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan sekaligus pengobatan lah gitu ya oleh dokter spesialis. Direncanakan spesialis yang akan terlibat adalah penyakit dalam, kemudian spesialis paru, spesialis anak, spesialis mata, objin, dan tambahan ada pojok sharing oleh spesialis kejiwaan. Serta kegiatan yang kedua adalah kegiatan sirkumsisi. Next. Oke, ini juga bagian dari rencana kegiatan bahwa kegiatan ini nanti juga akan dipublikasikan juga ke media sosial oleh Badin. Kemudian sumber biaya pelaksanaan kegiatan ini adalah bersumber dari dana IGI sebagian ya. Kemudian daftar tim kepanitiaan itu akan terlampir nanti di belakang. Dan target jumlah sasaran untuk pemeriksaan dan pengobatan spesialis itu sebanyak 200 sasaran dan sirkumsisi sebanyak 20 sasaran. Ini target kita. Nggak tahu lebih atau kurang nanti. Yang tahu nanti pas hari Minggu nanti. Lanjut.
Oke, ini alur ya, alur. Jadi yang kita itu masuk dari sana. Nanti ada videonya, nanti kita bisa lihat. Di sana itu ada gerbang sekolah, itu adalah pintu masuk atau akses utama. Kemudian nanti begitu masuk kita akan ketemu sama ruangan-ruangan ini, ya. Ini ruangannya ada 6. Ada ruang 1, ruang 2 sampai ruang 6. Nah, di sini kita susun. Ruang 1 itu akan menjadi tempat poli penyakit dalam dan poli paru. Kemudian nanti di sebelahnya ada poli mata, kemudian di sebelahnya lagi ada poli anak, baru poli objin, kemudian hitan masal. Nah, pada saat survei terakhir kemarin, ternyata ruangan 5-6 ini itu nanti kita pindahkan ke ruangan depan. Ya, jadi dua ruangan ini akan kita pindahkan ke ruangan depan. Nanti di video akan kelihatan mana yang menjadi ruangan hitan masal tersebut. Terus teknis pelaksananya adalah, jadi begitu kita masuk, nanti kita akan disambut dengan penerima tamu. Ya, jadi nanti siapa penerima tamunya itu ada di daftar lampiran nama-nama. Nanti setelah itu ada meja pendaftaran. Di meja pendaftaran ini nanti tugasnya ada, nanti akan saya jelasin apa. Kemudian nanti dari meja pendaftaran ini akan diteruskan ke meja kajian klinis, ya. Jadi meja kajian klinis ini ngapain aja, ada tugasnya nanti saya sampaikan. Kemudian setelah itu dari meja kajian klinis akan masuk ke ruangan-ruangan, akan diobati atau diperiksa oleh dokter spesialis. Setelah itu kalau dia mendapatkan obat, maka dia akan ke meja farmasi. Nanti ada ruangan farmasi khusus. Di sini untuk pojok sharing oleh spesialis jiwa nanti akan kita aturkan karena beliau juga minta harus ada nih pojok sharing gitu. Mana tahu kan ada yang depresi atau psikosomatis dan yang lain-lain, kita bisa mengarahkan ke spesialis kejiwaan. Jadi nanti pakai tenda nih di sini di halaman itu ya. Ada tendanya, disitulah peserta bakti sosial itu akan mengantri gitu istilahnya. Lanjut. Nah, tugas selama kegiatan next. Petugas penerima tamu, tugasnya adalah menyambut tamu-tamu yang hadir, termasuk camat dan forkopimcam yang lainnya. Kemarin kita sudah advokasi ke camat dan insya Allah beliau akan hadir untuk memberikan kata-kata sambutan. Jadi ya kalau bisa memang kegiatan kita ini dilaksanakan secara on time karena beliau bilang nggak lama dari kegiatan kita ini beliau akan menghadiri rapat juga di Bapeda ya, jangan Bang Pandi ada rapat ya. Jadi memang harus kalau bisa sih kita on time gitu. Nah, petugas pendaftaran ini tugasnya adalah melakukan register ya, register pasien yang akan menjadi peserta kita gitu. Jadi nanti ada form yang harus diisi oleh petugas pendaftaran. Jadi nanti menanyakan siapa nama, kemudian umur, jenis kelamin dan alamatnya kita tuliskan ke dalam form gitu. Ya, jadi kita bisa tahu nih berapa peserta yang terdaftar untuk di kegiatan Baksos kan gitu ya. Rencananya nanti ada dua meja pendaftaran dan itu akan dibagi menjadi 4 petugas ya. Karena kan sasaran kita juga banyak dan target kita kan insya Allah tengah hari udah harus selesai. Jadi kita juga berburu juga dengan waktu. Jadi makanya dibuat jadi 2 meja dan 4 petugas. Jadi masing-masing petugas nanti akan mendapatkan form untuk kemudian melakukan registrasi pendaftaran. Next. Nah, petugas kajian klinis, ngapain sih petugas kajian klinis ini? Ya, jadi petugas kajian klinis ini inilah yang cikal bakal pertama kali dia akan mengisi status pasien. Jadi nanti status pasien itu akan diisi. Kemudian yang kedua, nanti akan melakukan anamnesis singkat. Jadi nanti tugas kajian klinis ini dia anamnesis, ya. Dan dari sinilah penentu nanti petugas kajian klinisnya akan menentukan mau dimasukkan ke mana ini pasien kan gitu. Kalau misalnya keluhan utamanya terkait dengan misalnya hipertensi atau DM ya berarti memang harusnya diarahkan ke ruangan 1 kan gitu, bukan diarahkan ke ruangan objin. Nah, seperti itulah ya. Jadi si penentu masuk ke ruangan-ruangan ini adalah petugas kajian klinisnya. Dan catatan kan ada pasien sirkumsisi nih gitu. Ada tambahan nanti di situ. Petugas kajian klinis ini harus memberikan form informed consent. Semua pasien yang akan disunat wajib keluarganya atau orang tuanya atau siapapun yang membawa anak tersebut wajib dijelaskan apa tujuan tindakannya, resikonya dan yang lain-lain dan harus menandatangani form informed consent. Jadi wajib ya, khusus sirkumsisi. Nah, setelah itu dari petugas kajian klinis masuklah ke petugas pelayanan. Inilah nanti yang akan ada dokter spesialisnya dan asistennya dokter umum kan.
Oke, kita karena berpacu juga dengan waktu dan supaya untuk mencegah penumpukan, kita targetkan pelayanan itu tidak boleh lebih dari 10 menit per pasien. Jadi di dalam itu usahakan kurang dari 10 menit sudah selesai semua termasuk sampai peresepan dan edukasi, gitu ya. Nah, asistennya ngapain? Asistennya adalah membantu penulisan resep, kan gitu. Jadi misalnya spesialisnya sudah membuat rencana terapinya apa, di situ dokter umumnya atau asistennya juga harus langsung menuliskan resep, ya. Jadi untuk efisiensi waktu, boleh juga nanti ditambahkan edukasi, ya sedikit oleh dokter umumnya, nggak apa-apa. Pokoknya tidak boleh satu pasien itu lebih dari 10 menit, ya kita kejar-kejaran juga ini. Kan pasti semua ada kesibukan ya, apalagi yang punya bocil-bocil kan, nggak mungkin sampai sore atau malam. Lanjut. Nah, petugas farmasi ngapain aja dia? Petugas farmasi itu jadi nanti alurnya itu gitu dia dapat resep dari pasien, ya udah dibuat ya obatnya gitu sesuai dengan resep yang telah dibuat. Kemudian petugas farmasi ini tidak boleh mengganti obat tanpa konfirmasi dulu ke dokternya gitu, maksudnya ke pemberi penulis resepnya gitu. Jadi harus dikonfirmasi dulu ya. Karena kan mungkin ya namanya kita kan baksos, ada mungkin beberapa obat yang tidak lengkap, tapi spesialisnya mungkin membuatkan obat yang dianggap lengkap itu ada gitu, tapi ternyata kan realnya nanti mana tahu tidak ada ya, sebaiknya dikonfirmasi dulu, tidak boleh petugas di ruang meja farmasi itu mengganti-ganti tanpa konfirmasi kan gitu. Kemudian petugas alur pelayanan ini yang kayaknya agak ribet sih kalau berdasarkan pengalaman baksos, jadi agak banyak ya, semacam polisi lalu lintas ya. Jadi semua kegiatan pemeriksaan atau pengobatan spesialis, kemudian nanti kegiatan di meja farmasi, kemudian kegiatan nanti di ruang hitan, ruang sirkumsisi, itu memang sudah harus menjadi perhatian petugas alur pelayanan. Ya, yang pertama, memastikan jalannya pelayanan itu supaya lancar ya, tidak boleh ada penumpukan dari masyarakat atau peserta bakti sosial. Kemudian logistik, biasanya nih sirkumsisi nih. Jadi kita perhatikan kalau kira-kira nanti ada yang kurang atau sudah habis BMHP-nya atau bahan medis habis pakai itu sudah mulai sedikit jumlahnya, ya kan? Katakanlah misalnya povidone-iodinnya udah mulai sedikit atau bahkan udah habis misalnya. Nah kita harus sigap gitu. Oh ini harus ditambah nih kan? Nah itu peran dari salah satu dari peran dari petugas alur pelayanan. Nanti kan ada banyak tuh bagi-bagi nanti anggotanya. Nah, saya sih berharap memang di kegiatan briefing ini harusnya rame gitu, karena kan kita bisa nanti tahu apa-apa aja nanti pas di hari-H gitu ya. Lanjut. Nah, ini ada saya buatkan request ask question. Jadi pertanyaan yang udah muncul nih gitu ya di grup atau di mana gitu di Japri juga. Adakah SKP-nya? Oke, kita sudah konfirmasi bahwa SKP itu akan diberikan ya, terutama kepada anggota-anggota yang memang terlibat langsung di kegiatan baksos gitu. Kemudian rencana berangkat, kayak mana nih berangkatnya kan kayak gitu. Nah untuk rencana keberangkatan pergi dewe-dewe ya, sendiri-sendiri. Jadi tidak ada transportasi yang membawa kita ke lokasi baksos gitu ya, kan punya mobil. Jadi ini kita juga efisiensi dengan waktu, jam 8 kita sudah melaksanakan. Jadi kita udah harus berada di tempat gitu. Di mana titik kumpul? Tidak ada titik kumpul, pokoknya langsung ke lokasi baksos ya. Itu ada di SDN Desa Senaka, Kecamatan Sungai Kepayang Barat. Untuk maps nanti akan dikirim juga di share ya, biar nggak kesasar. Pokoknya gampang kali nyari lokasinya. Kalau dimasukkan di sini bisa? Boleh nanti tambahan ya, kita masukkan mapsnya ya. Kita mau share nanti. Gitu. Terus bolehkah yang tidak dimasukkan ke dalam susunan daftar nama-nama itu ikut juga, boleh nggak dia ikut berpartisipasi? Boleh, karena nanti kita konsepnya di sana itu kita itu pakai shift. Jadi kayak misalnya contoh ya kan, misalnya kan dokter Cici ini di bagian apa? Misalnya di bagian pendaftaran. Tapi nanti mungkin bisa aja dokter Cici dilibatkan di bagian pelayanan. Terus ganti-gantian nanti dengan temannya yang baru datang gitu, boleh aja gitu ya. Pokoknya partisipasinya aja gitu. Yang penting gak kebingungan kita sendiri gitu. Dan kita pun yang dari awal memang sudah melakukan pelayanan juga boleh istirahat dulu lah gitu, gantian sama kawan yang lain kan gitu ya. Pokoknya
semua ini boleh dilibatkan. Kan kadang-kadang ada yang mau ngobatin nih kan gitu. Boleh, nggak apa-apa, kita nanti berganti-gantian gitu aja. Ya. Nah inilah sekitar frequent asked question, maksudnya pertanyaan yang sering ditanyakan gitu ya di kegiatan baksos kita ini. Lanjut. Nah ini saya ada buatkan kemungkinan hambatan-hambatan yang akan terjadi. Pasti namanya suatu kegiatan pasti ada aja dampak ya atau kemungkinan hambatan yang akan terjadi. Nomor satu ya, yang paling utama adalah petugasnya terlambat datang, terutama pendaftaran kan gitu. Akibatnya apa? Pasiennya menumpuk, udah bingung lah nanti kita nih kayak mana gitu. Nah di sini harusnya di kegiatan hari ini kita sama-sama mencari solusi bagaimana seandainya jika petugas pendaftaran yang sudah dibuatkan namanya, tapi pada saat hari H terlambat dia datang gitu. Sementara sudah 100 orang misalnya gitu kan. Tentu kita harus cari solusi kan gitu, nggak mungkin kegiatan kita ngaret kan gitu, ya kan? Nah, kemudian tidak teratur pasien, jadi pasien ini masuk tidak sesuai dengan nomor antrian. Nomor antrian itu sudah dibuat dan itu nanti pasien masuk atau mendaftar atau dipanggil ke meja kajian klinis itu sesuai dengan nomor antrian. Ada kendala ini, udah, ini dari pengalaman. Biasanya gini, dok, duluan lah, ini soalnya saudara camat misalnya kayak gitu kan, udah. Ini titipan kepala desa misalnya kayak gitu. Nah, penting juga kita jadinya kan, gimana gitu. Padahal kita sudah menyusunnya sedemikian rupa gitu supaya alur pelayanan dengan baik. Nah ini bisa jadi salah satu hambatan gitu. Kemudian kegiatan pelayanan pemeriksaan yang terlalu lama, kita udah agendakan maksimal 10 menit. Tiba-tiba di dalam satu pasien itu dia minta konsultasi, minta curhat sampai setengah jam, gitu ya. Nah pasti akan terjadi penumpukan dan itu menjadi salah satu hambatan gitu. Itu dia ya. Kemudian jumlah peserta yang mendadak melebihi kuota. Target 200, tiba-tiba yang datang 500 misalnya kayak gitu. Kan ada masalahnya. Masalahnya apa? Obatnya kan nggak cukup kan gitu ya. Jadi kendala juga itu. Makanya nanti di bagian register pendaftaran kalau memang kira-kira udah cukup nih memenuhi kuota, ya kan? Ya sudah kan gitu. Mohon maaf lahir dan batin lah kan gitu ya. Karena kita juga kan cocokan sama obat gitu. Jangan-jangan obatnya nggak ada, nanti kan kasihan ya udah dilayani, udah kita bakal kasih obat, janji kasih obat tapi kan nggak ada obatnya gitu. Itu jadi masalah juga. Next. Oh, ini ada sedikit video apa? Kemarin kita advokasi dengan kepala desa, dengan camat juga. Coba lah tampilin sedikit. Ada suaranya emang? Ada ya? Oke, nah sekarang yang paling penting itu adalah video lokasi baksos kita. Ini yang terakhir ya. Oke, nah ini akses masuknya harusnya dari gerbang itu ya. Jadi kita masuk kemari. Nah, ini dia gambarnya seperti itu. Kok merah-merah gitu dia? Oke, nah ruangan pertama ini itu akan jadi ruangan penyakit dalam sama paru. Ini yang pertama nih, agenda kita tuh ya. Oke, ini dia akses yang pertama. Lanjut. Kemudian gerak lagi ke sebelahnya. Ini akan jadi ruangan poli mata, gitu. Kemudian ke sebelahnya lagi, yang ketiga ya, itu akan jadi ruang poli anak, ya. Nanti di sebelahnya lagi itu lanjutan atau objek. Pokoknya nanti kita buat genang atau alurnya itu nggak bingung, gitu ya. Nah ini kita balik ke belakang. Disinilah yang menjadi ruang sirkumsisi, dua ruangan, ya. Di ruangan satu ini sama di sebelahnya gitu. Ya. Untuk meja pendaftaran yang lain-lain itu nanti kita atur teknisnya pada saat kita sudah memasang tenda, ya. Nanti ada tulisan di situ penerima tamu, kemudian meja pendaftarannya. Gitu. Kalau kajian klinis, coba play lagi dong. Kajian klinis.
Play lagi dari awal. Enggak, video ini. Ulangan. Nah, ya. Saya gerakkan sedikit. Majukan ke sini lagi. Skip lagi lanjut. Tapi saya. Ya jangan lama-lama. Oke, kita play kan. Meja kajian klinis sih kita rencanakan itu langsung di depan ruang polinya, jadi biar nanti mengarahkannya juga tidak sulit gitu. Nah itu kan ada semacam space ya di terasnya ini. Jadi boleh diletakkan mejanya gitu ya. Jadi nanti, oke Bu silakan masuk ke ruang nomor 5 poli ini. Oke silakan Bu masuk ke ruang penyakit dalam, ada tulisannya gitu ya. Nah di sini cukup itu nanti tempatnya ya. Pokoknya kita buat kegiatan baksos ini selancar mungkin, nggak bingung ya. Dan itu tadi sesuai dengan harapan kita bersama dan artinya antusiasme masyarakat pun baik gitu di kegiatan baksos kita ini. Oke, terus mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan baksos kita nanti. Jika ada yang ditanyakan dipersilakan. Kostum ya, ini oma-oma nih biasanya nih. Nah, dress code kagak lah yang bisa jawab ini. Enggak, itu baju kita tuh cuma kerangka, belum jadi. Perubahannya doang. Rencananya sih kalau kita dari tim PMTG pengennya itu nuansa putih gitu ya. Nuansa putih Kak Ci. Kayak gitu. Ya. Ini kan kita dikasih apa tuh? Dikasih basement juga gitu. Sama ya satu lagi yang paling penting itu memakai tanda pengenal gitu ya. Tanda untuk ID card atau apa tuh boleh dipakai, nggak apa-apa ya. Biar sama PNS. Boleh aja gitu. Bebas sih, cuman kalau pakai sinar takutnya panas ya gitu. Kan kenapa putih kan karena gini, kalau nanti warna lain takutnya pada nggak ada kan, waktu udah mepet juga kan. Hitam sih kak. Hitam. Panas enggak. Jadi putih ya. Hitam kayak nelayan kita nanti, lagi-lagi nanti pakai. Boleh kaos, terserah aja t-shirt, Iya boleh lah gitu ya. ya. Pokoknya senyaman mungkin. Bawahan bawahan. Bawahan bebas aja lah kayaknya ya. Boleh pakai rok jeans atau apa. Nanti kalau kita pakai jeans sama jilbab ini Kata jilbab lah itu. gimana nih, kan belum kepikiran juga mau warna apa gitu kan. Yang nyambung merah nggak sih? Kan untuk kegiatan ini ini Warnanya merah putih ya. macam 17 Agustus ya. Iya, hijau Kayaknya partai mana gitu merah putih. hijau putih. Ini kan bajunya hijau kan sebenarnya. Roll beli ininya apa? Merah sama hijau ya? Tapi hijau tuh nanti jadi warna-warni. Ada yang merah Hijau kan yang hijau. banyak, hijau toska, hijau ini. Iya, jadi Talinya. warna apa? Oh tali ya? Susah sih kalau di Talinya merah sama hijau, Bang. Tali panitia yang dari dapat basement 50 orang. 50. Cuma 50 ya? 50 persen beruntung lah ya. Iya. Yang di atas dua ya, Mas. Kayaknya kalau soal itu nanti bisa. Bebas aja lah ya, penting bajunya putih. yang penting putih ada nuansa putihnya lah Iya. ya. Sesuaikan aja. Ini tapi suci. Siap. Harusnya kemarin kita berharap Siap. siap pasti. Baju di tempat. Ada 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 pertanyaan yang lain kira-kira? Terima kasih. Mungkin pertanyaannya lebih bersifat teknis kali ya. Mungkin yang ingin saya tanyakan di skenario untuk ini briefing ini, kira-kira nanti untuk tindakan sisi sterilisasinya, apakah sterilisasi perebusan atau kita bawa dry sterilisasi alat itu gimana ya? Oke. Iya, ini sudah jadi pembahasan kami kemarin, termasuk menyiapkan sterilisator gitu. Ya, jadi kami kemarin sudah diskusi dong. Jadi untuk kegiatan sirkumsisi ya, memang prinsip paling penting kan di PPI-nya itu adalah penyiapan sterilisator gitu. Cuman sampai detik ini kami masih bingung sterilisator apa mau dibawa, soalnya di puskesmas itu besar-besar kayak gajah sterilisatornya gitu. Dibawa pun nggak bisa gitu. Jadi kami sih berharapnya kalau memang ada yang bersedia membawa yang semacam
yang dry kan gitu ya, Iya. yang sterilisator kering yang kecil aja, ya sangat berterima kasih gitu. Jadi bawa lah. Gitu. Ada. Maksudnya, Mas. kalau ada puskesmas gede ternyata besar kali macam kulkas 3 pintu itu. Bawa aja kan. Nggak bisa bang, berat kali gitu. Iya. Berat sekali gitu. Jadi makanya nanti dok ini kalau memang nanti ada, ya, ini kan kita lagi 2 hari ini fokus menyiapkan logistik. Kalau memang ada nanti ya gitu. Yang rebus. Aku yang rebus ada. Kalau yang rebus ada boleh lah bawa aja rebus gitu, ya nggak apa-apa. Tapi nggak meledak. Enggak lah. Soalnya di tempat pun meledak itu, ada Yang kebakar siapa ya. itu? Otoklaf kan, nggak apa-apa. Gitu aja sih. Biasanya Bang. dokter gigi sering punya gitu. Biasanya dry sekarang, yang kering, dicolokin. Ada lagi dok kira-kira? Untuk setiap namanya tindakan medis kan tentu tadi udah disebutkan komposer ya. Nah itu baik sekali. Cuman yang saya juga mau nanti kata untuk menghadapi kejadian yang tak diinginkan lah ya, artinya kondisi contoh misalnya pasien yang mungkin histeria atau sesak, ada pasien-pasien kondisi-kondisi tertentu yang di luar prediksi, misalnya banyak kita tidak menyediakan misalnya tabung oksigen atau infusen seperti itu. Oke, jadi dok, kami sudah menyiapkan alat-alat ya kita kan namanya kita melakukan tindakan pasti adalah resikonya kan gitu. Jadi untuk tabung oksigen, nasal kanul, kemudian bahkan kita sudah membawa ambu bag lagi gitu istilahnya ya. Jadi untuk segala resiko-resiko itu sudah kita pikirkan dan kita siapkan. Vitka, asam tranexamat, kemudian bahkan epinefrin gitu kita juga bawa gitu. Iya. Jadi sudah kita persiapkan dengan matang. Kita pokoknya mau logistik itu lengkap. Terus kalau misalnya ada sesuatu yang tidak mengenakan terjadi, kita bisa antisipasi. Ya. Dan itu memang anjuran SPB-nya juga. Kita kan sudah koordinasi dengan spesialis bedah. Beliau bilang tolong siapkan ini. Gitu, buat PPP. Ada lagi dok kira-kira? Ada lagi kira-kira? Kak Cici, Lika mana kakak datang ya? Jaga. Oh, jaga. Kamarnya penting. Oh, Ini dia kan nanti kan ini kan yang timnya kan ada nggak ada nih ya kan banyak. Jadi kayaknya nanti waktu kita mulai pagi ya nanti ya sebisa mungkin ya kita ingatkan kembali nanti di grup supaya kita semua on time pagi. Jadi waktu pembukaan nanti mungkin kan itu kan Pak Camat ya, di situ kan pagi. Baru ini nanti ketua panitia ini ditayangkan aja sekali gitu alur gitu, jadi paling banyak Singkat. Atau kita kirim aja ini ke grup gitu. iya kita itu kita kirim ke grup Jadi juga boleh. supaya ngerti kan alur-alurnya. Kan kita pengen kegiatan ini kan lancar gitu. Jadi kalau bisa sih nggak ada slip-slip wajar. Tapi maksudnya kan nanti takutnya pas sampai sana bingung. Aku di meja mana nih? Aku di meja mana kan gitu. Itu gimana ada udara jamnya? Jam apa? Jam mulai. Jam ada tuh tadi. Udah Di sebelum ini. Iya. Udah lengkap sih. Nanti share aja nih ya ke Iya. Zoom. naik stetoskop. Nah, stetoskop ya. Kita kan dokter nih, bawa aja lah masing-masing ya. Kayaknya lebih enak juga pakai punya pribadi kan gitu. Kalau memang punya masing-masing gitu. Itu aja sih. Nah, Minorsen sebenarnya sih kalau yang ikut terlibat di sebuah musisi ya usahakan ya memang bawa aja alat masing-masing. Nanti sampai punya tolong dipinjami pun boleh. Tandain. Jangan ditandain pakai pita atau spidol pun boleh ya kan. Mungkin yang tandain pakai bulu. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Jadi itu acara mulainya jam 8 pembukaan. Iya. Kira-kira kejar nggak? Praktek. Sedih. Pak Kadit. Udah dari tadi. Ya. Ya kan? Kira-kira Makan waktu itu pembukaan. dia nggak banyak-banyak.
gini aja, kan camat udah kasih kita undangan gitu. Kemarin aku bilang sama dia, Pak, Bapak ngasih public speaking istilahnya ngasih speech lah dulu pertama kali gitu sebelum Bapak pergi rapat. Dia target jam 9 harus pergi gitu. Artinya kan dia ada rapat sama bupati. Jadi berarti kan sebelum jam 8 itu memang dia udah harus ready kan gitu. Makanya kita harus ini juga. Artinya ini harus jam. Makanya kalau ada kita tim panitia terutama jam 7 udah sampai. Iya. Karena tamunya setengah 8 saya datang di situ, kita mulai aja udah apa-apa gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan dok ya? Kemudian keberangkatan kita masing-masing. Apakah ngalang baiknya kita di satu tempat di titik kumpulnya bareng? Bang, satu titik tempat ada resiko. Kenapa? Menunggu yang kita janjian sama si Polan. Tunggu-tungguan itu beresiko makin memperlambat, apalagi di salah satu tumpuan yang titik kumpulnya itu ada yang memang bertugas penting dia gitu. Coba buka tadi apa video tadi itu nggak halaman-halamannya itu parkiran. Oh, nggak bisa ke dalam, itu untuk tenda. Akses parkiran di luar. Oh di jalan. Ada nanti tempat disediakan. Oh ada. Akses parkiran. Oh ada. Kan udah kami survei kemarin. Gitu ya, Boris. Nggak ada sebenarnya. Jadi kayaknya cuma gak usah seluruh halaman itu dipindahin. Nah, seluruh tenda itu. Ini saya mengatakan gitu. Nanti Dewi boleh aja si kunci sama-sama sampai Siap. dia ajakkan aja. Suruh makan nanti. Kalau aku bilang saya tidak pakai Ada lagi dok, pertanyaan kira-kira dokter? Masih bukan satu. Ya, mudah-mudahan lah sukses kegiatan kita ya. Amin gitu. Saya sih berharap kegiatan kita ini dilaksanakan ya dengan semangat juga, keikhlasan hati, tepat waktu ya itu yang paling penting kayaknya. Karena kita juga istilahnya berharap sih kegiatan ini ya target sih tengah hari udah harus selesai gitu. Makanya sengaja dibuatkan tim sebanyak-banyaknya biar ini kan efisien dan cepat juga gitu. Namanya hari Minggu kan orang pasti banyak keperluan kan. Jadi kita beruntung nih ada yang masih menyempatkan waktu ya kan di sela-sela kesibukannya gitu. Oke, saya rasa itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan udah cukup jelas lah gitu ya. Nanti kita sampai bertemu di hari Minggu pas pelaksanaan. Gladi hari Sabtu. Besok. Kayaknya banyak kegiatan mereka. Ya. Kalau ada yang Boleh. ada waktu boleh. Ya, gitu. Ada tahu kan pengen jalan-jalan ke Sungkep. Ada bimbingan ke Sungkep. Makan daging gitu ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.